Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Got Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Elsa dan Annie mempunyai peta yang diberikan oleh ayahnya. Di sana peta harta karun itu dilihat. Dan kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa Annie dan Elsa membicarakan peta itu, dan dia ingin melupakannya karena peta itu adanya di pegunungan yang tertutup oleh salju. Bagaimana kita bisa ke sana, Kak? Ya, lupakan saja, anggap saja kita belum melihatnya. Lalu terlihat di ruangan perpustakaan kota Xiang. Di sana ada Liu Feng, Elsa, dan juga Annie. Annie berkata, "Master, meskipun kakak perempuanku ini tidak ada uang saat ini, dia akan kembali dan membayarnya lagi nanti di kemudian hari. Apakah Master setuju?" Liu Feng berkata, "Aku percaya kepada Annie, dan aku akan percaya kepada orang-orang yang dipercayai oleh Annie. Ya, untuk apa aku bilang tidak setuju? Jadi, berapa banyak senjata yang kau butuhkan, Elsa?" Ternyata Elsa ingin meminta senjata. 1.800 tombak. Banyak sekali ya. Ya sudah, tapi aku bisa menjualnya 1.800 tombak kepadamu. Tetapi dengan beberapa syarat, Elsa. Yah, pasukan pangeran kedua ada di dekat wilayahmu kan? Benar bukan? Aku hanya ingin kamu berjanji kepada aku bahwa kamu akan melawan pangeran kedua. Kamu dan aku, kita barengan dan beraliansi. Kamu tidak boleh join kepada pangeran kedua. Apakah kamu setuju? Ya, aku setuju. Lalu dilihat di pintu masuk kota Somalia. Ternyata Kailake atau ayahnya Keselin sudah sampai di kota Somalia, dekat sekali dengan kota Xiang. Di sana ia telah masuk ke dalam kotanya. Lalu kita diperlihatkan di kota Xiang lagi, kastil utama. Kakak Newben memberitahu, "Tuan, kita dapat surat dari kota Somalia." Ah, berita apa? Kesatria dikenal sekitar 500 orang muncul di luar kota Somalia. Pemimpinnya adalah Kailake, dan ini adalah surat dari Kailake untuk Tuan. Ah, Kailake ya? Salah satu dari 3 duk ibu kota kerajaan, dan dia ayahnya Keselin bukan? Ya Tuan, dia datang untuk berdiskusi katanya. Ya sudahlah, kalau begitu pergilah menemui Lucy dan Keselin ya. Tolong bawa ke sini. Siap. Terlihat Keselin dan Lucy sudah berada di hadapan Liu Feng. Liu Feng berkata, "Grand Duke Kailake akan berdiskusi, bagaimana menurutmu?" Putri Lucy menjawab, "Dari sudut pandangku telah membaca. Ketika ada perselisihan di antara pangeran, dia yang mau naik tahta sendiri. Dan dalam isi suratnya mengatakan, Kailake ini telah gagal dalam melakukan kudeta di ibu kota, dan mungkin berita itu benar. Yang mulia Liu Feng, aku pikir ini jebakan, penipuan." Keselin berkata dan mengingat kejadian masa lalunya. "Benar, ketika aku masih di ibu kota, ayahku selalu menggunakan aku sebagai alatnya. Selain itu aku seolah-olah tidak berguna baginya sekarang. Tetapi mengapa dia mencariku sekarang? Ini mungkin penipuan." Tapi Liu Feng menjawab, "Niuda, kau segera siapkan kereta kudanya. Ayo kita pergi ke kota Somalia." "Baik." Ya, yang mulia, kenapa kamu pergi?" "Jangan khawatirkan aku, Lucy dan Keselin. Kita akan lihat saja apa yang dia lakukan. Tetapi sebelum itu aku akan membuat rencana bersama kalian." Setelah itu kita diperlihatkan di kota Somalia. Liu Feng dan Keselin sudah berada di sana menghadapi Duke Kailake, ayah Keselin. "Aku mengerti situasimu sekarang, Kailake. Aku akan mempertimbangkan permintaanmu."
Terima kasih Yang Mulia Liu Feng. Kemudian aku akan menunggu kabarnya. Ayah dulu pernah salah kepadamu nak, Kaiselin. Tidak ada gunanya mengatakan ini ya. Ya sudah, ayah pergi saja deh. Ayah, tunggu aku ayah. Lalu Kaiselin mengejar ayahnya sampai keluar taman. Di sana ayahnya berkata, ngomong-ngomong Kaiselin, apakah kamu menyukai Liu Feng itu? Ayah, ini aku Jangan malu-malu Kaiselin. Pernikahan bangsawan selalu menjadi alat politik. Ya, terima kasih ya. Tapi Liu Feng ini aku juga sangat menyukai dia kok. Tapi karena Liu Feng sudah banyak wanita di sekelilingnya, aku tidak tahu apakah Liu Feng juga menyukaiku. Kaiselin, jika kamu tidak percaya diri, mengapa kamu tidak memberi kesempatan ayahmu untuk membantumu mendapatkan hati Liu Feng? Setelah itu kita diperlihatkan di perjamuan. Di sana Liu Feng sedang minum-minum anggur. Yang Mulia Liu Feng, aku sangat menghormatimu dan aku sangat bergantung padamu mulai sekarang. Grand Duke Kailake tidak perlu sopan seperti itu. Lalu kita diperlihatkan flashback. Ramuan? Iya benar, ramuan ini dari suku Duyung. Selama kamu menuangkan ramuan ini ke gelas Liu Feng, kamu akan melihat nanti khasiatnya. Khasiatnya apa? Terlihat Duke Kailake sedang membuat rencana dengan Kaiselin. Di sana terlihat Kaiselin yang sedang merenung. Dan ketika itu juga Kaiselin sedang menuangkan anggurnya dan membawakannya ke Grand Duke Kailake dan juga ke Liu Feng. Ini untuk ayah dan ini untuk Yang Mulia Liu Feng. Kalau begitu silakan diminum. Liu Feng pun meminumnya. Gelek. Malah ketawalah Duke Kailake. Ayah kenapa? Semua orang berkata bahwa Liu Feng sang penguasa kota Xiang ini adalah karakter yang sangat cerdas. Aku tidak berharap dapat membodohinya dengan mudah. Yang Mulia Liu Feng, bagaimana dengan racun yang dibuat oleh Putri Duyung? Racun? Ayah, kamu... Liu Feng terlihat kesakitan, mules perutnya. Tuan, jangan bergerak. Hanya aku yang memiliki penawar racunnya. Jika kamu bertindak gegabah, Liu Feng itu akan meninggal. Aku meninggalkan ibu kota dengan membawa 500 kesatria kuda untuk bisa menghadapi Liu Feng. Rencanaku ke depannya akan mengubah seluruh perbatasan barat menjadi benteng besi. Dan sekarang aku tinggal beberapa langkah lagi untuk mengabulkan itu. Pangeran pertama berjanji kepadaku bahwa selama aku bisa mengalahkan Liu Feng, dia akan memberikan tanah di bagian barat. Oh iya, Kaiselin, sepertinya kamu tidak berguna sama sekali ya. Kaiselin di sana pun kecewa dengan ayahnya sendiri. Dia berkata, Yang Mulia Liu Feng, sepertinya semuanya sudah jelas. Liu Feng bertepuk tangan di sana. Apa? Kenapa dia bisa? Grand Duke Kailake, rupanya kamu sudah bekerja sangat keras ya untuk acting sampai seperti ini. Beraktingmu sudah kuaplos dengan tepuk tangan. Tetapi dalam hal acting, Kaiselin lebih baik. Benar, aku sama sekali tidak menuangkan obatnya ke gelas manapun. Benar-benar anak perempuan yang tidak terduga ya kamu, Kaiselin. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi putriku. Dan namamu akan kucoret dari kartu keluarga. Kamu akan menjadi gelandangan. Kamu akan menjadi warga sipil rendahan. Liu Feng memukul pipi dari Kailake di sana. Liu Feng, yakinlah aku tidak akan membunuhmu, Grand Duke Kailake. Pukulan yang itu buat Kaiselin. Dan pukulan yang ini untuk hanya karena aku tidak bisa bertahan. Betapa bajingannya dirimu sebagai ayah terhadap anakmu sendiri. Lalu kita diperlihatkan di desa terlarang. Di sana ada seseorang yang berkata, Nona Ruyan, Tuan Obi. Seseorang sedang berjuang di depan dan dilihat dari peralatannya, ia akan dibunuh dan dicuri. Terlihat di dekat pegunungan terlarang. Tuan Pendeta, larilah. Tidak akan kubiarkan. Kalian akan dihukum. Pak Tua, sepertinya kamu tidak menyadari situasinya ya. Pendeta itu berdoa, Tuhan, Bapak. Ketika itu pun datang pertolongan. Itu ternyata DC. Dan dia membawa semua ras hewannya. Bantu Nona DC. Mereka kabur. Mereka ras manusia hewan. Lari. Dan pendeta itu pun terselamatkan.
Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Nama saya Pak Jin dan aku berasal dari kerajaan Yinglao. Aku menyebar kebaikan dan akan beritahu kepada dunia atas rahmat Tuhan yang telah diberikan untuk kita. Kalian bisakah kembalikan aku ke Yinglao? Dan Disi berkata, ya aku akan kembali ke kota Xiang, tidak bisa mengantarmu. Ini jika bandit itu datang lagi bagaimana? Ya itu sih urusanmu. Tetapi kamu dapat mengikuti kami ke kota Xiang aja. Oke, aku akan ikut deh. Di kota Xiang, aku kembali. Hah? Disi? Halo Disi. Tuan Liu Feng, terima kasih telah membantu kami atas pemberian gandumnya ya, kata Ruyan. Kali ini kami membawa 4 gerobak batu. Lord Bella berkata ini sebagai hadiah terima kasih. Kalau begitu aku akan menerimanya deh. Sepertinya kalian telah menempuh perjalanan jauh ya. Apakah ada perjalanan yang sulit dilewati? Tidak ada bahaya sih Tuan. Tetapi kami telah menyelamatkan seseorang. Dan dia berisik, ngomong terus tadi di kereta. Iya Tuan, untungnya dia tidak mengikuti kami. Jadi dia pergi setelah memasuki kota. Jika tidak, Liu Feng akan pusing mendengarnya. Terlihat di luar kota Xiang, kota yang bagus. Sepertinya rencanaku berubah. Ya, kita harus menyebarkan ajaran penganut kita agar mereka bisa merasakan anugerah dari Tuhan Bapa. Sepertinya pendeta ini adalah anak buah dari uskup yang membantu pangeran pertama sepertinya. Lalu dalam kastil Liu Feng mengecek batunya yang dibawa oleh ras manusia hewan. Sekarang setelah sendawa diperoleh, pembuatan bubuk mesiu juga harus menjadi prioritas. Bahan baku bubuk mesiu masih banyak dan buruk di dunia ini. Ada belerang, ada arang, banyak sekali. Tapi arang mudah didapat, tetapi untuk belerang tempat paling mudah adalah gunung berapi. Ternyata batu yang dibawa oleh Ruyan dan juga Obi ini adalah bernama batu sendawa. Sepertinya untuk membuat bahan peledak. Lalu terlihat Liu Feng bersama dengan Suyo di sana. Vulkanik apa itu? Ya, jenis batuan biasanya terlihat berbeda dari gunung biasa. Namun beberapa titik akan ada kok di gunung besar asap dan juga gunung berapi. Pokoknya saat kamu terbang nanti kamu akan melihat lahar merah. Aku tahu sih tempat itu ada, tapi berbahaya. Di sana ada ras seekor naga. Hah? Naga? Ya, waktu itu aku pergi berburu naga dengan sukuku. Aku melihat jenis gunung yang kamu sebutkan itu. Gunung itu jauh dalam pegunungan terlarang. Di kaki gunungnya adalah habitat komodo. Tuan Liu Feng, apakah kamu memiliki senjata yang bisa berburu naga? Aku ingin membalas kematian tragis saudara-saudariku. Jangan khawatirkan itu, Suyo. Beritahu aku, seperti apa sih rupa naga itu? Coba kamu gambarkan di sini ya, aku ingin tahu. Gambar ini cukup jelek sekali. Ya, ini gambarnya tidak bisa dilacak. Ya, tapi aku bisa memberikan senjata untuk membunuh naga itu. Namun senjata itu yang dimaksud adalah benteng terbang. Namun masih berat dibawa. Namun kekuatan serangnya sangat dahsyat. Bahkan baja saja bisa ditembus. Namun alat itu sepertinya belum jadi 100% dan masih berat. Kemungkinan kamu tidak akan bisa membawanya. Serahkan padaku, kata Suyo. Lalu kita diperlihatkan di pegunungan terlarang. Suyo bersama Mira ternyata pergi ke pegunungan terlarang. Sudah aman. Tolong pandangan kalian jangan teralihkan ya, hati-hati. Baik. Kok ada gemuruh ini? Tiba-tiba terjadi gemuruh. Suara apa ini? Dan muncullah suatu kota di langit. Sebuah kota terbang di langit. Ini apa? Lalu kita diperlihatkan di Liu Feng lagi. Ternyata di sana Liu Feng sudah membuat hal yang sangat-sangat hebat. Benda ini apa, Tuan? Saudari Nir, jangan khawatir. Alat ini penemuan Tuan Liu Feng. Tuan, sudah 3 jam. Ya sudah, kita buka. Wow, benar-benar tidak meleleh. Akhirnya aku bisa memakan es krim berkali-kali. Ternyata itu adalah semacam freezer. Udah 3 jam es di dalamnya tidak meleleh. Lalu Nir berkata, Tuan, bolehkah aku menggunakan benda ini untuk membuka toko? Aku berencana menjual es krim di kota. Jangan khawatir Nir, aku sudah punya rencana kok. Tenang saja Nir. Lalu terlihat di luar kota Xiang, banyak banget orang yang sedang memakan es krim. Ternyata sudah dibuka toko es krimnya. Fuzi di sana melihatnya. Menurutmu itu makanan apa sih? Aku juga tidak tahu. Lalu Fuzi bertanya, kalian belum pernah dengar ya? Ini adalah es krim Mang Oleh, baru-baru yang dikembangkan oleh Yang Mulia Penguasa Kota. Es krim Mang Oleh, harganya 2 koin, sangat murah. Ayo kita beli. Lalu terlihat mereka membelinya. Ani berkata juga di sana,
Aku tidak menyangka akan memakan es krim yang di luar kastil. Iya, ini pertama kalinya aku memakannya juga, kata Elsa. Yang Mulia Liu Feng benar-benar luar biasa. Lalu terlihat ada orang iri dan dengki di sana. Orang iri dan dengki ini berkata, mereka menjual es dengan harga 2 koin baja. Jika saja penemuan ini menjadi milik kita. Ya, berbicara tentang penemuan ini adalah keahlian penguasa kota. Kalau saja ada cara untuk menghasilkan banyak uang kita. Lalu dari belakang mereka di sebuah gang terdengar suara. Jika ingin mendapatkan banyak uang itu bukanlah hal yang mudah bagi pembisnis, ya kan? Kamu siapa? Aku ada sebuah rencana. Hehehe. 3 hari kemudian, Tuan, ini adalah informasi di kota. Tapi ada yang aneh, coba kau lihat deh Tuan. Masa harga permen lebah mengalami kenaikan lebih naik daripada harga daging? Ani berkata, apa karena kita menjual es mang oleh ya? Karena itu manis dan juga membutuhkan gula lebah. Lalu Liu Feng membacanya. Jika harga gula terus naik seperti ini, beberapa rencana kami akan melambat. Tidak bisa dibiarkan. Tapi dilihat-lihat jumlah es mang oleh yang dibeli juga masih kisaran normal. Kenapa harga gulanya naik ya? Lalu datanglah militer Liu Feng. Tuan, seseorang sedang mencarimu. Katanya aku ingin berbicara dengan penguasa kota untuk membahas tentang hal yang paling mengkhawatirkan sekarang. Oh, terlihat di meja makan. Penguasa kota senang bertemu denganmu, kata orang itu. Lalu Liu Feng berkata, tidak perlu sopan, duduklah. Kamu bilang kamu bisa menyelesaikan masalahnya kan? Ya, aku di sini untuk memberimu permen lollipop. Kamu mengerti kan maksudku? Menarik. Sebenarnya kamu mau apa? Aku ingin sebuah resep rahasiamu untuk membuat es krim di musim panas. Dan tentu saja, aku tahu bahwa seharusnya tidak dapat menukarkan resep rahasia begitu berharga dengan itu saja. Jadi aku bermaksud untuk membawa 1000 koin emas sebagai hadiah yang Mulia Liu Feng. Bagaimana jika aku menolaknya? Aku khawatir harga gula tidak akan turun untuk waktu yang lama di kota ini. Dan mungkin itu akan menaikkan harganya lagi. Sialan, apakah kamu mengancamku? Ya, itu sangat disesalkan kamu menolaknya. Tetapi Tuan Liu Feng, kalau kamu berubah pikiran, kamu datang kepada aku. Aku berada di sini kok. Karena aku tinggal di kota Xiang, aku akan menunggu panggilanmu ya. Kapan saja bisa. Selamat tinggal Tuan Liu Feng. Ani pun kesal. Tuan, orang ini sangat menyebalkan. Mari kita perintahkan seseorang untuk menangkapnya. Jangan khawatir Ani, jangan khawatir. Aku punya ide dan membuat sesuatu yang baru. Pada saat itu, dia akan dengan patuh menurunkan harga gulanya kembali. Ternyata itu adalah pedagang yang licik juga. Seperti part yang di awal-awal dulu komik ini. Dan itulah part kali ini. Terima kasih menonton dan sampai jumpa, ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.